Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Chandra Lestianta Budiharja, Kepala Sekolah SMPN 6 1 Atapbayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Izinkanlah saya menyampaikan praktik baik yang berjudul Bisakah Keterbatasan Menjadi Inspirasi? Renung, refleksi untuk menggali nilai unggul. Seringkali kita melihat keterbatasan sebagai penghalang yang membatasi potensi kita. Namun, jika kita mau menggali lebih dalam, kita akan menemukan bahwa keterbatasan justru dapat menjadi pendorong yang luar biasa untuk mencapai keberhasilan. Mengatasi keterbatasan dapat membantu kita untuk mengembangkan karakter yang lebih kuat. Kita belajar untuk lebih sabar, lebih tekun, dan lebih tangguh. Video berikut adalah tentang bagaimana refleksi sebagai langkah yang sangat berharga untuk membantu kita mengubah keterbatasan menjadi kekuatan. Dengan secara teratur melaksanakan renung, kita dapat menemukan potensi tersembunyi, mengubah perspektif dalam menghadapi keterbatasan, menggunakannya untuk meningkatkan potensi yang ada demi kemajuan pendidikan. Kami pertama kali ditugaskan sebagai kepala sekolah ditempatkan di SMPN 6 1 Atapbayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, yang terletak jauh dari pusat kabupaten sekitar 130 km atau 4 jam perjalanan. Meninggalkan zona nyaman kami sebagai guru bahasa Inggris dengan akses jalan aspal mulus. Sekolah ini adalah sekolah kecil dengan hanya 3 ruang kelas dengan akses jalan yang sangat sulit dan menanjak, serta jumlah peserta didik yang paling sedikit di wilayah ini sebagai tantangan utama. Meskipun medan yang ditempuh sangat berat, bahkan lebih berat dibanding sekolah daerah khusus, sekolah ini tidak dikategorikan daerah khusus lagi karena data diambil dari data desa. Dengan kondisi yang berat tanpa adanya tunjangan daerah khusus membuat rekan-rekan guru sulit untuk bertahan. Kondisi ini mengakibatkan pada tahun 2023, separuh guru dari sekolah kami mutasi ke sekolah yang lebih mudah diakses. Sampai sekarang, belum ada yang datang untuk mengganti. Akan tetapi, hal tersebut tidak membuat kami kehilangan semangat dan bahkan memberi motivasi lebih kepada kami yang ditinggalkan di sini. Walaupun berada di tempat dengan sumber daya dan sumber dana terbatas, kami tetap bekerja dengan baik. Hal ini terbukti dengan diperolehnya pencapaian-pencapaian serta perubahan-perubahan yang melebihi dari yang kami harapkan. Akses jalan berbatu dan menanjak menjadikan tantangan bagi kami, sehingga terpaksa kami dan rekan guru harus memakai motor khusus untuk menjangkau daerah tersebut. Tentunya hal tersebut membuat tenaga dan biaya lebih berat kami rasakan untuk bertugas di sini. Tantangan yang kedua adalah kurangnya tenaga pendidik. Seperti yang disampaikan sebelumnya, 6 dari 12 guru yang ada mendapatkan SK pengangkatan dan mutasi ke sekolah lain. Tantangan yang ketiga adalah pembiayaan. Dengan jumlah siswa yang hanya 28, bantuan operasional sekolah sulit untuk mencukupi standar minimal. Sangat terasa sekali ketika terjadi kerusakan alat seperti printer, Chromebook, dan alat elektronik lainnya. Tantangan yang keempat adalah kualitas pembelajaran. Dengan medan yang berat dan menguras tenaga, rasa lelah rupanya membuat kreativitas dan inovasi guru-guru dalam mengajar cukup terganggu, sehingga kegiatan belajar mengajar terlihat monoton dan kurang memperhatikan kebutuhan siswa. Tantangan kelima adalah kemampuan literasi dan numerasi yang rendah. Kualitas pembelajaran yang rendah memberikan dampak yang nyata kepada kemampuan literasi dan numerasi siswa. Hal ini terpantau oleh Kementerian Pendidikan melalui asesmen nasional. Tantangan yang keenam adalah kegiatan P5 tidak berjalan efektif. Rekan guru belum begitu percaya diri dalam melaksanakan kegiatan proyek, sehingga sebelumnya kegiatan hanya diisi dengan ceramah dan mencatat saja untuk menggugurkan kewajiban P5 yaitu 1 jam tiap mata pelajaran. Tantangan yang terakhir adalah penyaluran bakat minat yang terhambat. Dengan keterbatasan jarak tempuh serta medan yang berat dan juga keterbatasan anggaran, siswa tidak dapat mengikuti lomba-lomba yang dilaksanakan di tingkat kecamatan apalagi kabupaten, sehingga bakat anak tidak tersalurkan dan prestasi siswa tidak muncul.
Secara garis besar, tahapan renung, refleksi untuk menggali nilai unggul yang diterapkan di SMPN 61 Atapaya dapat kami sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi fokus refleksi, yaitu tentukan apa yang ingin dicapai dalam proses refleksi ini. Kegiatan ini dapat dilakukan bersama pendidik dan tenaga kependidikan serta siswa sesuai dengan kondisi dan fokus refleksi. Tahap kedua adalah mengumpulkan data. Kumpulkan data informasi yang relevan, laksanakan observasi dan diskusi. Tidak hanya warga sekolah, tahapan ini dapat melibatkan komite dan warga sekitar, serta orang tua siswa. Tahapan ketiga adalah menganalisis data, identifikasi pola apakah data menunjukkan tren positif atau negatif. Dilanjutkan dengan mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi yang ada dengan kondisi yang diharapkan. Tahapan berikutnya adalah menarik simpulan, apa yang berjalan baik, apa yang perlu ditingkatkan, apa yang perlu dihentikan, dan hal baru apa yang perlu dimulai untuk mendapatkan kondisi yang lebih baik. Tahapan kelima adalah merumuskan rencana tindak lanjut. Buat rencana yang detail tentang langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berikut adalah nilai unggul yang diperoleh setelah kegiatan refleksi, yaitu pertama, kualitas pembelajaran membaik yang ditandai dengan meningkatnya kemampuan literasi dan numerasi siswa, dan ditunjukkan dalam rapot pendidikan yang naik secara signifikan. Yang akhirnya memperoleh predikat kinerja terbaik tahun 2024. Kemudian seluruh guru mampu menyusun aksi nyata dengan mudah. Berikutnya meningkatkan kekeluargaan dan kekompakan dan lebih fokus pengembangan diri melalui PMM. Kemudian adalah pertama kali juara 1 Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten bidang IPS dan peringkat 9 OSN Kabupaten bidang IPA. Selanjutnya adalah memupuk jiwa gotong royong, memberikan pelayanan pendidikan secara prima, yang akhirnya memperoleh nilai akreditasi B dengan poin 81. Kemudian pelaporan data Dapodik maupun Arkas secara lancar, yang mempermudah dalam pengusulan rehabilitasi ruang kelas. Yang berikutnya adalah P5 berjalan baik, sehingga berkesan bagi siswa. Yang terakhir adalah majalah sekolah menjadi lebih aktif. Keterbatasan adalah bagian dari kehidupan. Yang terpenting adalah bagaimana kita meresponnya. Dengan sikap yang positif, semangat yang tinggi, kita dapat mengubah keterbatasan menjadi kekuatan. Keterbatasan memang bisa menjadi tantangan, namun bukan berarti kita harus menyerah. Dengan mengubah perspektif, kita dapat melihat keterbatasan sebagai sebuah peluang untuk tumbuh dan berkembang. Kita dapat mencapai hal-hal yang luar biasa. Mari, mulai dengan tindakan yang kecil seperti melakukan refleksi secara konsisten. Bersama-sama kita dapat membangun masa depan yang lebih cerah bagi semua. Bisakah keterbatasan menginspirasi? Bisa dong. SMP 6, Asik. SMP 6. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Suheri dari SMP 61 Atapaya. Saya akan testimoni terhadap kepala sekolah ya. Oke, menurut saya kepala sekolah saya ini sangat bagus, sangat luar biasa, sangat menginspirasi saya, terutama dalam program-program sekolah ya, yang alhamdulillah sekarang sudah signifikan, sangat maju ya, sangat luar biasa kemajuannya itu. Kemudian beliau juga orangnya sangat inovatif, kreatif, dan bekerja sangat sungguh-sungguh. Luar biasa untuk Bapak Chandra Budi Harja. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.